Setelah menonton ini, perspektif Anda tentang wanita akan berubah. Kebanyakan pria tidak menyadari hal ini, tetapi wanita yang duduk di hadapan Anda saat makan malam ini hampir tidak memiliki kesamaan dengan wanita yang dinikahi kakek Anda. Bukan hanya secara budaya atau teknologi. Saya berbicara tentang pola perilaku mendasar, harapan, dan kemampuan. Perangkat lunaknya telah ditulis ulang sepenuhnya, tetapi kebanyakan pria masih menggunakan mode kompatibilitas dari tahun 1955. Izinkan saya menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa rasa frustrasi Anda bukan khayalan belaka. Kamu tidak gila, kamu baru saja bangun. Berikut adalah tes sederhana yang akan membuktikan pendapat saya. Mintalah wanita manapun yang berusia di bawah 40 tahun untuk memasak makanan dari awal tanpa melihat ponselnya. Bukan makanan lezat, hanya ayam, nasi, dan sayur-sayuran biasa. Perhatikan apa yang terjadi. Panik. Saya tidak tahu caranya. Itu bukan kesukaanku. Sekarang tanyakan padanya tentang harapannya terhadap seorang pria. 6 angka, penghasilan, tinggi 6 kaki, ketersediaan emosional, kepemimpinan, penyediaan, perlindungan. Ketidakseimbangannya tidak lagi samar. Itu aneh dan dapat diamati di mana-mana. Media sosial meyakinkan setiap wanita bahwa mereka adalah ratu yang layak disembah hanya karena keberadaan mereka, bukan karena keistimewaan mereka, bukan karena kontribusi mereka, tetapi hanya karena keberadaan mereka. Mereka diberitahu bahwa hadiahnya harus dimenangkan, bukan mitra untuk dibangun. Kemunduran dalam ciri-ciri tradisional bukanlah tentang keinginan agar wanita bertelanjang kaki di dapur. Ini tentang hilangnya kompetensi dasar orang dewasa, sementara harapan meningkat pesat. Generasi kakek saya, para wanita itu bisa mengurus rumah tangga, membesarkan anak, menghemat anggaran, dan memasak dari nol. Saat ini banyak orang tidak bisa merebus air, tetapi mengharapkan Anda menjadi Gordon Ramsay, terapis mereka, dan Warren Buffett secara bersamaan. Baru-baru ini saya menjadi konsultan bagi seorang pengusaha sukses. Pacarnya selama 2 tahun tidak bisa memasak, tidak mau bersih-bersih, tidak punya naluri keibuan, tidak memberikan kontribusi apapun secara finansial, tetapi dia punya daftar terperinci tentang apa yang tidak dia berikan secara emosional. Dia benar-benar tidak membawa apapun ke meja, kecuali keluhan tentang meja tersebut. Ketika dia menunjukkan hal ini, dia menyebutnya beracun dan terjebak di masa lalu. Meningkatnya rasa berhak ini berdampak pada wanita yang benar-benar percaya bahwa kehadiran mereka saja sudah cukup memberikan kontribusi bagi suatu hubungan. Seorang klien menunjukkan kepada saya profil kencan mantannya setelah mereka putus. Dia mencantumkan persyaratannya, tinggi lebih dari 6 kaki 2 inci, berpenghasilan $150.000 lebih, memiliki properti, tidak punya anak, bersedia bepergian. Kontribusinya, getaran baik dan sarkasme. Dia berusia 35 tahun, terlilit hutang, tidak bisa memasak, memiliki 2 anak dari ayah yang berbeda. Namun dalam pikirannya dialah yang menarik. Ini bukan keyakinan yang delusi. Itu adalah program sosial yang kacau balau. Pria masa kini menghadapi pilihan yang mustahil. Sesuaikan standar, terima kenyataan, atau tetaplah sendiri. Anda dapat meningkatkan standar Anda, tetapi semoga beruntung menemukan seseorang yang memenuhinya. Anda bisa menurunkannya, tetapi seberapa rendah Anda bisa melakukannya sebelum Anda pada dasarnya berkencan dengan remaja yang bergantung? Atau Anda dapat menerima kenyataan dan menavigasinya secara strategis yang saya rekomendasikan, meskipun bukan tanpa biaya. Ketidakstabilan emosi dalam hubungan modern sungguh melelahkan. Generasi wanita sebelumnya memiliki pengaturan emosi. Mereka mengerti bahwa perasaan bukanlah fakta. Sekarang setiap emosi itu valid, setiap suasana hati harus diakomodasi, setiap perasaan membutuhkan perhatian segera. Anda tidak sedang berkencan dengan pasangan, Anda sedang mengelola krisis emosional permanen yang menganggap stabilitas itu membosankan. Minggu lalu saya menonton sepasang kekasih di sebuah restoran. Dia kesal karena dia terlalu pendiam. Dia diam karena dia marah tentang sesuatu yang berbeda 1 jam sebelumnya. Dia menciptakan masalah, menyalahkannya karena bereaksi terhadap masalah itu, lalu menjadi lebih kesal ketika dia menunjukkan polanya. Kekacauan emosional melingkar ini sekarang dianggap sebagai dinamika hubungan yang normal. Pendekatan manajemen ekspektasi strategis adalah cara bertahan hidup bagi pria modern. Anda belajar untuk tidak mengharapkan apapun untuk menghindari kekecewaan.
Anggap saja dia tidak mau memasak, tidak mau membersihkan, dan tidak mau berkontribusi. Maka sesekali berbuat salah menjadi kejutan yang menyenangkan ketimbang terus-menerus dikecewakan oleh ekspektasi wajar yang tidak terpenuhi. Itu adalah pembelaan diri psikologis. Namun disinilah bahayanya. Bila Anda menurunkan ekspektasi terlalu jauh, Anda memungkinkan ketidakmampuan. Seorang klien mulai melakukan segala sesuatunya sendiri karena meminta istrinya ikut membantu, menyebabkan pertengkaran. 5 tahun kemudian, dia benar-benar tidak dapat berfungsi sebagai orang dewasa. Dia menciptakan anak yang sudah dewasa, bukan pasangan. Ketika dia akhirnya menuntut perubahan, dia meninggalkannya karena bersikap suka mengontrol. Kesenjangan akuntabilitas dan tanggung jawab sangat besar. Wanita modern diajarkan bahwa mengharapkan sesuatu dari mereka adalah penindasan. Memasak makan malam, seksis. Bersihkan rumah tempat kalian berdua tinggal, patriarki. Berkontribusi secara finansial, bukan pekerjaan mereka, namun mengharapkan pria untuk melakukan segalanya, itu baru namanya mengetahui harga diri Anda. Tantangan utamanya bukanlah membuat mereka berkontribusi. Ini membuat mereka melihat bahwa kontribusi adalah bagian dari hubungan orang dewasa. Mereka telah diprogram untuk percaya bahwa hubungan adalah tentang apa yang mereka terima, bukan apa yang mereka berikan. Konsep pertukaran nilai timbal balik telah dihapus dari sistem operasi mereka. Saya melihat risiko jangka panjang dari menurunnya ekspektasi secara terus-menerus. Lelaki yang hanya menerima hal minimum dalam waktu lama, mereka lupa seperti apa wujud kemitraan sejati. Mereka bersyukur atas sedikit kasih sayang, gembira dengan usaha minimal, bersyukur atas perilaku dasar orang dewasa. Mereka telah dikondisikan untuk mengharapkan sangat sedikit sehingga disfungsi tampak normal. Hilangnya rasa hormat yang terjadi selanjutnya dapat diprediksi. Dia kehilangan rasa hormat padamu karena kamu menerima perilaku yang tidak dapat diterima. Anda kehilangan harga diri karena menerimanya. Hubungan menjadi dua orang yang tidak saling menghormati. Tetap bersama karena kebiasaan dan ketakutan, bukan karena cinta. Itu bukan kemitraan. Hal ini memungkinkan terjadinya disfungsi bersama. Menjaga rasa hormat dan kesetaraan memerlukan penegakan batas yang konstan. Namun wanita modern telah diajarkan bahwa batasan adalah kontrol, standar adalah penindasan, dan ekspektasi adalah maskulinitas yang beracun. Cobalah untuk menetapkan persyaratan dasar dan lihatlah mereka membalik naskahnya. Tiba-tiba Anda menjadi masalah karena memiliki standar. Faktor apresiasinya cukup memberitahu. Generasi wanita sebelumnya menghargai penyediaan, perlindungan, kepemimpinan. Mereka mengerti beban yang dipikul pria. Sekarang usaha Anda diharapkan tetapi tidak dihargai. Bekerja 60 jam untuk menyediakan, itu jumlah minimum. Perbaiki semua yang ada di sekitar rumah, itu tugasmu. Tapi mintalah dia untuk membuat makan malam, perang revolusioner. Saya punya klien yang istrinya tidak bekerja selama 8 tahun, hidup sepenuhnya dari pendapatannya. Dia memintanya untuk mengurus belanja kebutuhan sehari-hari karena dia punya waktu luang. Jawabannya, aku bukan pembantumu. Wanita yang tidak memberikan kontribusi apapun secara finansial menganggap membeli makanan dengan uangnya adalah bentuk perbudakan. Hak istimewa itu menentang logika. Strategi hubungan adaptif yang dibutuhkan saat ini melelahkan. Anda harus tradisional ketika itu menguntungkannya. Modern ketika menguntungkannya, penyedia ketika ia menginginkan keamanan, feminis ketika ia menginginkan kebebasan, kuat ketika ia membutuhkan perlindungan, rentan ketika ia menginginkan koneksi emosional. Persyaratannya berubah setiap jam berdasarkan suasana hatinya. Keseimbangan peran maskulin dan feminin telah hancur total. Wanita menginginkan hasil yang maskulin tanpa perilaku maskulin. Mereka menginginkan hak istimewa feminin tanpa kontribusi feminin. Mereka menginginkan manfaat tradisional dengan kebebasan modern. Perhitungannya tidak masuk akal, tetapi menunjukkannya menjadikan Anda musuh. Memahami dinamika psikologis ini penting untuk bertahan hidup. Wanita modern beroperasi berdasarkan logika emosional. Apa yang dirasa benar adalah benar, terlepas dari faktanya. Mereka telah diprogram untuk melihat perasaan mereka sebagai kebenaran, keinginan mereka sebagai hak, dan keinginan mereka sebagai kebutuhan. Diskusi rasional tidak mungkin dilakukan ketika sistem operasi seseorang berjalan berdasarkan emosi semata. Contoh sederhana, menyarankan pemisahan tagihan berdasarkan persentase pendapatan. Logis, adil, setara. Perhatikan senam mental. Itu tidak setara.
Tidak menjadikan seseorang yang berpenghasilan 30.000 membayar sama dengan seseorang yang berpenghasilan 100.000 bukanlah hal yang sama. Namun logika tidak berarti ketika emosi mengatakan dia tidak perlu membayar. Ciri-ciri tradisional yang membuat hubungan berhasil tidak hilang secara acak. Mereka didekonstruksi secara sistematis. Memasak adalah penindasan, membersihkan adalah perbudakan, mengasuh anak adalah pekerjaan yang tidak dibayar. Namun entah bagaimana ketentuan dari pihak laki-laki masih diharapkan. Penghapusan tanggung jawab perempuan secara selektif sambil tetap mempertahankan kewajiban laki-laki menciptakan dinamika yang tidak seimbang ini. Saya melihat para pemuda benar-benar kebingungan. Mereka disuruh menghormati wanita yang tidak menghargai dirinya sendiri. Dukunglah wanita yang tidak mendukung mereka. Berkomitmenlah pada wanita yang melihat komitmen sebagai kepemilikan. Menyediakan bagi wanita yang melihat penyediaan sebagai persyaratan minimum. Disonansi kognitif menghancurkan semangat manusia. Penurunan kualitasnya dapat diukur. Bandingkan keterampilan dasar. Nenek Anda versus wanita modern. Memasak, membersihkan, membuat anggaran, mengasuh anak, mengatur emosi, kesetiaan, dan saling mendukung. Tidak mendekati sama sekali. Namun bandingkan ekspektasinya. Nenekmu menginginkan pria baik yang bekerja keras. Wanita modern menginginkan pria super yang tidak membutuhkan apapun. Hubungan terbalik antara kualitas dan tuntutan sungguh mengejutkan. Pemrograman sosial yang bertanggung jawab atas hal ini ada di mana-mana. Setiap film menunjukkan wanita biasa pantas mendapatkan pria luar biasa. Setiap pertunjukan menggambarkan pria sebagai orang bodoh yang tidak kompeten yang diselamatkan oleh wanita superior. Setiap artikel memberitahu wanita bahwa mereka pantas mendapatkan lebih banyak sementara memberitahu pria bahwa mereka perlu melakukan yang lebih baik. Propaganda itu begitu menyebar sehingga tampak normal. Wanita benar-benar percaya bahwa mereka tertindas meski hidup lebih baik daripada 99,9% manusia dalam sejarah. Mereka memiliki lebih banyak kebebasan, kesempatan, keamanan, dan dukungan daripada sebelumnya. Namun mereka lebih pemarah, lebih banyak menuntut, dan kurang puas. Karena perbandingan adalah pencuri kegembiraan dan media sosial memastikan mereka selalu membandingkan. Realitas praktis bagi pria sangat jelas. Anda dapat menerima disfungsi modern atau tetap sendiri. Kebanyakan wanita di bawah usia 40 tahun telah diprogram dengan pola pikir yang merasa berhak. Menemukan pengecualian memerlukan pemeriksaan menyeluruh, batasan yang jelas, dan kemauan untuk menjauh dari sebagian besar prospek. Angka-angkanya tidak menguntungkan Anda. Kompromi yang dilakukan banyak pria adalah penerimaan ketidakmampuan strategis. Anda terima kalau dia tidak mau memasak, tapi harapkan dia bekerja. Terima saja kalau Anda tidak akan membersihkannya, tetapi perkirakan dia akan membayar setengahnya. Terimalah bahwa dia tidak akan mendukung, tetapi jangan berikan beban emosional. Padukan energi, padukan usaha, padukan investasi. Tidak ideal, tetapi masih bisa bertahan. Uji rasa hormat itu sederhana. Apakah dia menambahkan nilai atau mengekstraknya? Tidak hanya secara finansial, emosional, praktis, sosial. Apakah hidup Anda membaik dengan kehadirannya atau justru menjadi lebih rumit? Kebanyakan pria, jika jujur, akan mengakui hubungan mereka pada dasarnya memiliki sisi negatif. Mereka selalu memberi lebih dari apa yang mereka dapatkan. Beban laki-laki meningkat sementara kontribusi perempuan menurun. Anda masih diharapkan untuk menyediakan, melindungi, memimpin, memulai, merencanakan, memperbaiki, melaksanakan, mendukung. Namun apa harapan timbal baliknya? Jangan menjadi racun. Itu saja. Seluruh kontribusi kaum perempuan telah dikurangi menjadi hanya muncul dan tidak secara aktif bersikap bermusuhan. Saya menasihati para lelaki yang istrinya tidak memberikan kontribusi apapun, secara harfiah tidak punya apa-apa, namun masih mengeluh tentang ketidaksetaraan. Mereka tidak bekerja, tidak memasak, dan tidak membersihkan. Anak-anak bersekolah, tetapi entah bagaimana mereka masih menjadi korban penindasan patriarki. Senam mental yang dibutuhkan untuk mempertahankan narasi ini sambil hidup sepenuhnya dari hasil kerja laki-laki adalah tingkat olimpiade. Kesenjangan kesadaran antara apa yang dialami pria dan apa yang diakui masyarakat sangat besar. Setiap pria tahu wanita modern tidak seperti generasi sebelumnya, tetapi mengatakannya dengan lantang adalah ajaran sesat. Anda seharusnya berpura-pura kaisar memiliki pakaian sambil membeku sampai mati. Penipuan ini bersifat institusional. Realitas biologis tidak berubah meskipun perilaku telah berubah.
Pria masih tertarik pada feminitas, pengasuhan, dan dukungan. Wanita masih tertarik pada kekuatan, sumber daya, perlindungan. Namun program modern memberitahu wanita untuk menekan sifat mereka sembari mempertahankan preferensi mereka. Mereka menginginkan pria tradisional namun menolak menjadi wanita tradisional. Istri klien bertambah berat badan 80 pon, berhenti memasak, berhenti bekerja, berhenti berhubungan intim. Ketika dia menyarankan perubahan, dia menuduhnya tidak mencintainya tanpa syarat. Namun cintanya sepenuhnya bergantung pada pendapatannya, kesabarannya, dan penerimaan atas kemerosotannya. Jalan satu arah cinta tanpa syarat hanya mengalir ke arah wanita. Rupanya implikasi masa depan sungguh mengerikan. Setiap generasi menjadi lebih berhak, kurang mampu, lebih banyak menuntut. Wanita muda masa kini membuat generasi milenial terlihat tradisional. Mereka bahkan tidak dapat mempertahankan rentang perhatian, apalagi hubungan. Mereka dibesarkan dengan feminisme TikTok dan fantasi putri Disney. Generasi berikutnya akan sepenuhnya tidak bisa dinikahkan. Strategi adaptasi yang berhasil memerlukan kontrol bingkai yang lengkap. Anda menetapkan standar dan menegakkannya tanpa ampun. Dia bisa menemui mereka atau pergi. Tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi pada persyaratan inti. Kedengarannya kasar, tetapi itulah satu-satunya cara untuk menjaga kewarasan dan martabat dalam hubungan modern. Proses penyaringannya pasti brutal. Tanda pertama, rasa berhak hilang. Tidak bisa memasak, pergi. Tidak akan berkontribusi, hilang. Ketidakstabilan emosi yang berlebihan, hilang. Tidak ada akuntabilitas, hilang. Anda akan menyaring 95%, tetapi 5% sisanya mungkin sebenarnya adalah mitra, bukan parasit. Ujian apresiasi sangatlah penting. Apakah dia menghargai apa yang Anda berikan atau mengharapkannya? Apakah dia mengakui usaha Anda atau meremehkannya? Apakah dia membalas nilai tersebut atau hanya mengambilnya? Bila penghargaan tak ada, maka rasa hormat pun tak mungkin ada. Tanpa rasa hormat, cinta akan mati. Tanpa cinta, kalian hanya teman sekamar yang semua tagihannya ditanggung salah satu. Paradoks wanita modern adalah ini. Mereka menginginkan hasil yang tradisional ala laki-laki tanpa memberikan imbalan yang tradisional pula. Mereka menginginkan penyedia, bukan pengasuh. Mereka menginginkan pemimpin tetapi tidak menginginkan pendukung. Mereka menginginkan perlindungan namun tidak memberikan kenyamanan. Matematikanya tidak masuk akal, itulah sebabnya hubungan tidak berhasil. Saya memperhatikan para pemuda yang mencoba mengatasi kekacauan ini dengan simpati. Mereka mencoba menerapkan aturan kakek pada kebalikan aturan nenek. Mereka menawarkan nilai-nilai tradisional laki-laki kepada perempuan yang telah diprogram untuk melihatnya sebagai penindasan. Mereka mengharapkan kemitraan dari orang-orang yang diprogram untuk parasitisme. Kebenaran tentang menurunnya kualitas dapat diamati di mana-mana. Bandingkan ibumu dengan wanita seusiamu. Kesenjangan kompetensi sungguh mencengangkan. Keterampilan dasar orang dewasa telah hilang, tetapi entah bagaimana standar telah meningkat berbanding terbalik dengan kemampuan. Semakin sedikit yang mereka tawarkan, semakin banyak yang mereka tuntut. Ini inflasi ekonomi yang diterapkan pada hubungan. Respons strategis memerlukan penerimaan dan batasan. Kecuali bahwa sebagian besar wanita modern tidak akan menjadi pasangan tradisional. Namun pertahankan batasan tentang apa yang akan Anda toleransi. Anda tidak dapat mengubah pasar, tetapi Anda dapat memilih untuk berpartisipasi. Terkadang langkah terbaik adalah tidak bermain. Dinamika psikologis yang terjadi bukanlah suatu kebetulan. Budaya konsumen membutuhkan wanita yang tidak puas. Feminisme membutuhkan wanita yang marah. Media sosial perlu membandingkan wanita. Seluruh sistem ini bergantung pada ketidakpuasan perempuan yang terus-menerus. Selalu menginginkan lebih, tidak pernah menghargai apa yang dimiliki. Anda melawan program bernilai triliunan dolar. Keseimbangan antara penerimaan dan standar adalah yang rumit. Menerima terlalu banyak, Anda menjadi keset. Menuntut terlalu banyak, kamu akan sendirian selamanya. Kuncinya adalah mengidentifikasi hal-hal yang tidak bisa ditawar versus preferensi, nilai-nilai inti versus hal-hal yang bagus untuk dimiliki, hal-hal yang dapat merusak kesepakatan versus hal-hal yang mengganggu. Kebanyakan pria belum melakukan analisis ini. Keseimbangan maskulin dan feminin dalam hubungan yang sukses masih ada, hanya saja jarang. Bila Anda menemukan wanita yang menghargai penyediaan maskulin dan memberikan dukungan feminin, itu berhasil. Namun wanita seperti ini semakin langka dan biasanya mereka direbut lebih awal oleh pria cerdas yang menyadari nilai mereka.
Kesadaran akan pemrograman sosial membantu menavigasinya. Ketika dia mengatakan sesuatu yang berjudul "kenali pemrogramannya" belum tentu sifat intinya. Beberapa wanita dapat dideprogram melalui pengalaman dan batasan. Yang lainnya sudah terlalu jauh. Belajar membedakan keduanya akan menyelamatkan kita dari kesengsaraan selama bertahun-tahun. Persyaratan rasa hormat tidak dapat dinegosiasikan. Jika dia tidak menghormati Anda, hal lainnya tidak penting. Menghormati berarti menghargai kontribusi Anda, mengakui pengorbanan Anda, mendukung tujuan Anda. Kebanyakan wanita modern telah diprogram untuk melihat kontribusi pria sebagai harapan dasar dan bukan sesuatu yang layak dihormati. Saran praktisnya keras tetapi perlu. Jangan berharap apapun, hargai apapun. Asumsikan dia akan berkontribusi minimal sampai terbukti sebaliknya. Ini melindungi Anda dari kekecewaan sekaligus memberikan kejutan yang menyenangkan. Itu tidak sinis. Ini adalah pengenalan pola berdasarkan perilaku yang dapat diamati. Dinamika hubungan yang berhasil memerlukan kepemimpinan yang jelas, bukan kepemimpinan yang mendominasi. Seseorang harus membuat keputusan, menetapkan arah, mempertahankan standar. Wanita modern mengatakan mereka menginginkan kesetaraan, tetapi kehilangan daya tarik terhadap pria yang tidak mau memimpin. Mereka ingin menjadi penumpang sambil mengeluh tentang tujuan. Pandangan jangka panjangnya sungguh menyadarkan. Hubungan dengan pasangan yang merasa berhak tetapi tidak kompeten tidak akan membaik seiring berjalannya waktu. Mereka memburuk. Hak istimewa bertambah, kontribusi berkurang, dan rasa hormat menguap. Apa yang awalnya dapat ditoleransi, berubah menjadi tidak dapat ditoleransi. Apa yang dimulai sebagai kompromi berakhir sebagai penyerahan diri sepenuhnya. Kriteria pemilihannya mesti ketat. Bisakah dia memasak? Apakah dia akan membersihkan? Apakah dia berkontribusi? Apakah dia mendukung? Apakah dia menghargai? Apakah dia bertanggung jawab? Ini bukan preferensi. Itu persyaratannya. Tanpa mereka, Anda tidak akan mendapatkan pasangan. Anda mengadopsi seorang tanggungan dewasa. Realitas modern adalah bahwa banyak pria perlu memilih antara kesendirian dan disfungsi. Bagi sebagian orang, menyendiri lebih baik. Kedamaian, kebebasan, dan harga diri mengalahkan kekacauan, kewajiban, dan degradasi. Itu bukan menyerah. Ini tentang memilih kesehatan mental daripada ekspektasi masyarakat. Kesenjangan generasi itu nyata. Wanita di atas usia 45 tahun seringkali mempertahankan beberapa kemampuan tradisional. Di bawah 35, sebagian besar diprogram hingga tidak dapat diperbaiki. Titik optimalnya mungkin berada pada angka 35 hingga 45, yang mana sebagian kompetensi masih ada, tetapi haknya belum sepenuhnya lengkap. Tetapi demografi ini pun memburuk dengan cepat. Kebenaran yang perlu diterima pria adalah ini. Pasar telah berubah, mungkin secara permanen. Wanita yang dapat dipilih kakekmu jumlahnya tidak berarti. Anda sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari di toko perangkat keras. Menyesuaikan ekspektasi bukanlah kekalahan, itu adaptasi terhadap realitas. Pendekatan strategis memerlukan taktik defensif dan ofensif. Secara defensif, lindungi diri Anda dari hak istimewa, manipulasi, dan ekstraksi. Secara ofensif, secara aktif menyaring kualitas, mempertahankan standar, dan menjauh dari disfungsi. Anda tidak mencoba memenangkan setiap pertempuran. Hindari saja kekalahan dalam perang. Persiapan psikologis untuk kencan modern sangatlah penting. Harapkan hak istimewa, harapkan kontribusi minimal, harapkan tuntutan maksimum. Ketika Anda menjumpai hal yang berbeda, Anda akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan. Namun jika Anda mengharapkan wanita tradisional, Anda akan terus-menerus kecewa dan akhirnya merasa kesal. Panggilan untuk bangun bagi para pria adalah menyadari bahwa Anda tidak gila. Kekecewaan Anda beralasan. Pengamatan Anda akurat. Wanita telah berubah secara dramatis dan tidak menjadi lebih baik. Namun masyarakat tidak mengakuinya. Wanita tidak akan mengakuinya dan Anda akan diserang karena menyadarinya. Selamat datang di dunia nyata. Manajemen volatilitas emosional memerlukan keterampilan baru. Generasi pria sebelumnya kadang-kadang menghadapi emosi wanita. Sekarang sudah konstan. Setiap hari membawa krisis baru, drama baru, alasan baru mengapa dia kesal. Anda menjadi petugas pemadam kebakaran yang emosional, terus-menerus memadamkan api saat dia mulai menyala. Itu melelahkan dan dirancang untuk membuat lelah. Pria lebih mudah dikendalikan. Perdebatan antara penyesuaian versus penerimaan tidak tepat sasaran. Ini bukan tentang menyesuaikan standar atau menerima kenyataan.
Ini tentang adaptasi strategis. Anda menyadari pasar telah berubah, sesuaikan strategi Anda, tetapi jangan pernah mengorbankan nilai-nilai inti. Anda dapat mengubah taktik tanpa mengubah prinsip. Peran saling melengkapi yang dulu membuat hubungan berhasil telah digantikan dengan persaingan. Alih-alih setiap pasangan memiliki kekuatan yang berbeda, hubungan modern justru berubah menjadi perebutan kekuasaan. Siapa yang mengerjakan lebih sedikit pekerjaan rumah tangga? Siapa yang kontribusi finansialnya lebih sedikit? Siapa yang lebih sering mendapatkan apa yang diinginkannya? Desainnya bersifat permusuhan dan tidak ada yang menang. Penghindaran akuntabilitas mungkin merupakan aspek yang paling membuat frustrasi. Wanita modern telah diajarkan bahwa akuntabilitas sama dengan penindasan. Menunjukkan kegagalan mereka adalah hal yang memalukan. Mengharapkan kompetensi dasar adalah standar yang tidak realistis. Menginginkan usaha timbal balik bersifat transaksional. Mereka diberi alasan yang tak terhitung jumlahnya untuk kinerja yang buruk. Saya menasihati para pria yang telah begitu terpuruk oleh dinamika ini hingga mereka mempertanyakan kewarasan mereka sendiri. Mereka bertanya-tanya apakah mereka meminta terlalu banyak dengan mengharapkan makan malam sesekali. Mereka merasa bersalah karena menginginkan rumah yang bersih. Mereka meminta maaf karena menginginkan keintiman dengan istri mereka sendiri. Kerusakan psikologis akibat menerima perilaku yang tidak dapat diterima sangatlah besar. Ilusi keadilanlah yang membuat pria terjebak. Mereka percaya jika mereka memberi lebih, dia akhirnya akan membalasnya. Jika mereka cukup sabar, cukup pengertian, cukup mendukung, dia akan menjadi pasangan yang mereka butuhkan. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Semakin banyak Anda memberi kepada orang yang berhak, semakin banyak pula yang mereka harapkan. Itu adalah jurang tak berdasar. Pengenalan kekuatan sangatlah penting. Meski budaya modern berkata lain, wanita tetap tertarik pada kekuatan. Namun mereka telah diprogram untuk mengujinya terus-menerus untuk mendorong batasan guna melihat apakah Anda akan melampauinya. Saat Anda memperlihatkan kelemahan, daya tariknya pun hilang. Anda diharapkan menjadi objek yang tidak tergoyahkan melawan kekuatan kekacauan emosional yang tidak dapat dihentikan. Keterampilan tradisional yang membangun peradaban, penyediaan oleh laki-laki dan pengasuhan oleh perempuan, menciptakan keluarga dan masyarakat yang stabil. Sekarang kita tidak punya keduanya. Lelaki tetap memberi namun tak dihargai. Wanita tidak mengasuh tetapi menuntut dukungan. Kontrak sosial belum dinegosiasikan ulang. Telah dihancurkan dengan orang-orang yang masih berpegang pada ketentuan aslinya. Kemungkinan kemitraan sejati masih ada, tetapi memerlukan menemukan wanita yang entah bagaimana telah menolak atau mengatasi program tersebut. Mereka biasanya memiliki ayah yang kuat, keluarga tradisional, atau telah belajar melalui pengalaman menyakitkan bahwa dinamika hubungan modern tidak berhasil. Wanita-wanita ini adalah emas, dan mereka biasanya dikenali dan diklaim sejak awal oleh orang-orang bijak. Penyaringan strategis harus segera dimulai. Jangan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menemukan ketidakmampuan dan keistimewaan. Uji lebih awal. Bisakah dia memasak? Minta dia untuk membuat makan malam. Akankah dia berkontribusi? Sarankan pembagian biaya. Apakah dia bertanggung jawab? Tunjukkan kesalahan kecil dan lihat apakah dia mengakuinya atau mengabaikannya. Uji coba ini menyelamatkan kita dari penderitaan bertahun-tahun. Dinamika apresiasi versus ekspektasi memberitahu Anda segalanya. Seorang wanita yang menghargai usaha Anda akan membalasnya. Siapa yang mengharapkannya hanya akan menuntut lebih. Perbedaannya terlihat jelas setelah Anda mencarinya. Rasa syukur menciptakan siklus positif. Rasa berhak menciptakan rasa berhak yang merusak. Pilihlah sesuai kebutuhan. Kebenaran akhirnya adalah ini. Wanita modern tidak seperti dulu lagi, dan itu tidak akan berubah dalam waktu dekat. Pertanyaannya bukanlah apakah ini benar, itu yang akan Anda lakukan. Akankah Anda menurunkan standar ke tingkat yang berbahaya, mempertahankan standar dan mungkin tetap sendirian, atau menemukan pengecualian yang semakin langka? Pilihan ada di tangan Anda, tetapi pilihlah dengan sadar. Pernikahan kakekmu tidak tersedia untukmu. Kontrak itu tidak ada lagi. Wanita yang mampu memenuhinya hampir punah. Anda sedang menegosiasikan persyaratan baru di pasar yang sangat berbeda. Memahami hal ini bukanlah pesimisme. Ini adalah langkah pertama menuju pengambilan keputusan cerdas tentang masa depan Anda. Revolusi akuntabilitas dimulai dengan penolakan para pria untuk menerima perilaku yang tidak dapat diterima. Setiap pria yang mempertahankan standar sedikit menaikkan standarnya. Setiap orang yang menjauh dari hak istimewa mengirimkan sebuah pesan.
Pada akhirnya pasar mungkin mengalami koreksi, tetapi meskipun tidak, Anda telah menjaga harga diri Anda. Kesadaran yang Anda butuhkan bukan hanya tentang perilaku wanita, ini tentang nilai Anda sendiri. Anda telah diprogram untuk meremehkan diri sendiri sementara menghargai wanita secara berlebihan. Balikan ini, kenali apa yang Anda bawa, hargai kontribusi Anda sendiri. Berhentilah meminta maaf karena memiliki standar. Anda tidak meminta terlalu banyak, mereka menawarkan terlalu sedikit. Saya ingin mendengar dari kalian, perubahan apa yang Anda perhatikan pada wanita modern dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Standar apa yang harus Anda sesuaikan? Perilaku apa saja yang menjadi hal yang tidak dapat diterima? Sampaikan pengamatan Anda di kolom komentar. Mari kita dokumentasikan perubahan ini dengan jujur karena berpura-pura hal ini tidak terjadi tidak akan membantu siapapun. Kebenaran mungkin tidak mengenakan, tetapi menjalani kebohongan tidak tertahankan.